Halo anak-anak Vivor, bertemu lagi dengan Miss Eka dalam pembelajaran matematika. Nah, kali ini Miss Eka akan mereview materi sudut. Nah, perhatikan dengan baik ya. Nah, langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu pengertian sudut. Perhatikan gambar. Nah, seperti yang sudah Miss Eka jelaskan sebelumnya, sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis yang saling berpotongan. Nah, untuk memberikan nama sudut, itu ada syaratnya, yaitu titik perpotongan dua garis diletakkan di tengah-tengah. Nah, dari gambar ini terlihat titik perpotongannya adalah B, maka si B ini kita letakkan di tengah-tengah, sehingga nama sudutnya adalah sudut ABE atau sudut EBA. Nah, untuk kaki sudut adalah AB dan EB. Kenapa? Karena kaki sudut adalah garis-garis yang berpotongan. Nah, kemudian titik sudut. Titik sudut adalah titik B, karena titik sudut merupakan titik perpotongannya. Kemudian jenis sudutnya adalah sudut tumpul. Nah, berikutnya jenis sudut. Yang pertama, dari gambar terlihat besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Nah, artinya gambar ini merupakan contoh dari sudut lancip. Nah, gambar kedua merupakan sudut siku-siku karena besar sudutnya adalah 90 derajat. Nah, pada sudut siku-siku biasanya disimbolkan dengan bentuk kotak-kotak seperti ini. Nah, yang ketiga adalah sudut tumpul. Nah, sudut tumpul ini besarnya lebih dari 90 derajat, tapi kurang dari 180 derajat. Dan yang terakhir adalah sudut lurus. Nah, sudut lurus ini besarnya sama dengan 180 derajat. Nah, berikutnya adalah pengukuran sudut. Tentukan besar sudut di bawah ini. Nah, untuk mengukur sudut dengan menggunakan busur derajat, syaratnya adalah salah satu kaki sudut diletakkan berhimpit dengan garis 0. Ya, sehingga setelah itu kita tinggal hitung jarak antara kaki sudut pertama dengan kaki sudut kedua. Dimulai dari 0. Jadi 0, 10, 20, 30, 40, 50. Nah, di sini ada sisa. Sisanya bisa kita hitung dari garis-garis yang kecil ini. Jadi tadi 50, 51, 52, 53, 54, 55. Nah, jadi besar sudut yang ditunjukkan oleh busur derajat ini adalah 55 derajat. Nah, contoh berikutnya, tentukan besar sudut di bawah ini. Nah, seperti yang sudah kita lihat, salah satu kaki sudut sudah berhimpit dengan garis 0, sehingga kita tinggal menghitung jarak antara kaki sudut pertama dengan kaki sudut kedua. Dimulai dari 0. Nah, jadi dari sini, dari kanan ya, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Nah, di sini masih ada sisa. Jadi kita hitung 110, 111, 112, 113, 114. Nah, jadi besar sudut yang ditunjukkan oleh busur derajat adalah 114 derajat. Nah, berikutnya pengukuran sudut pada segitiga. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui, total sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Nah, jadi untuk soal yang pertama ini,
Diketahui segitiga ABC dengan besar sudut A 70 derajat, sudut C 30 derajat. Nah, yang ditanya adalah besar sudut B. Nah, caranya untuk menentukan besar sudut B sama dengan 180 derajat dikurangi dengan sudut yang lainnya, yaitu sudut A dan sudut C. Nah, kenapa di sini 180? Karena jumlah sudut pada segitiga adalah 180. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan besar sudut A dan sudut C. Nah, setelah itu tinggal kita kurangi dan hasil akhirnya adalah 80 derajat. Kesimpulannya, besar sudut B adalah 80 derajat. Nah, contoh kedua, diketahui segitiga sama kaki ABC, di mana besar sudut A 50 derajat. Yang ditanya adalah besar sudut C. Nah, caranya untuk mencari sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi dengan sudut A dikurangi sudut B. Nah, tapi pada gambar sudut B belum diketahui. Nah, bagaimana caranya? Nah, seperti yang sudah kita ketahui, segitiga ABC merupakan segitiga sama kaki, sehingga besar sudut di kakinya sama. Jadi kalau sudut A 50 derajat, maka sudut B juga 50 derajat. Nah, sehingga tinggal kita masukkan besar sudut A dan sudut B-nya. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah 80 derajat. Nah, kesimpulannya, besar sudut C adalah 80 derajat. Nah, contoh berikutnya adalah segitiga siku-siku ABC, di mana besar sudut A 46 derajat, yang ditanya adalah besar sudut C. Nah, caranya masih sama, sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi sudut A dikurangi sudut B. Nah, di sini sudut B belum diketahui besarnya, hanya terdapat simbol kotak seperti ini. Nah, masih ingat apa sih arti simbol kotak seperti ini? Ya, benar. Jadi, jika kalian menemui soal dengan bentuk kotak-kotak seperti ini, artinya besar sudutnya adalah 90 derajat. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan hasilnya. Jadi 180 dikurangi 46 dikurangi 90 derajat. Nah, diperoleh sudut C sama dengan 44 derajat. Nah, yang berikutnya adalah pengukuran sudut pada segi 4. Nah, berbeda dengan segitiga, total sudut pada segi 4 adalah 360 derajat. Nah, perhatikan contoh pertama. Diketahui segi 4 A, B, C, D dengan besar sudut A 109 derajat, sudut B 96 derajat, dan sudut C 70 derajat. Nah, yang ditanya adalah besar sudut D. Nah, caranya bagaimana? Seperti yang sudah kita ketahui, total sudut pada segi 4 adalah 360 derajat. Sehingga untuk mencari sudut D sama dengan 360 derajat dikurangi sudut A dikurangi sudut B dikurangi sudut C. Nah, sehingga hasilnya adalah 360 derajat dikurangi 109 derajat dikurangi 96 derajat dikurangi 70 derajat sama dengan 85 derajat. Nah, jadi kesimpulannya besar sudut D adalah 85 derajat. Nah, contoh kedua, diketahui segi 4 A, B, C, D. Nah, sekarang Miss Eka ingin bertanya, jenis segi 4 ini apa sih? Ya, benar. Ini adalah trapesium siku-siku.
Nah, trapesium siku-siku ini memiliki sudut C 160 derajat dan siku-siku di sudut A dan sudut B. Yang ditanya adalah besar sudut B. Nah, caranya masih sama ya. Jadi untuk mencari sudut B sama dengan 360 derajat dikurangi sudut A, dikurangi sudut C, dikurangi sudut D. Nah, karena sudut A dan D disimbolkan dengan kotak-kotak, artinya adalah besarnya 90 derajat. Nah, sehingga tinggal kita masukkan nilainya dan diperoleh hasil akhir sudut B sama dengan 18 derajat. Oke, selanjutnya contoh ketiga. Diketahui segi 4 KLMN dengan besar sudut L 120 derajat dan sudut N 120 derajat. Nah, yang ditanya adalah besar sudut K. Nah, ingat ya, ini adalah gambar jajar genjang. Pada jajar genjang berlaku sudut yang berdekatan jika dijumlahkan sama dengan 180 derajat. Sehingga untuk mencari sudut K sama dengan 180 derajat dikurangi sudut L. Sama dengan 180 dikurangi 120. Sama dengan 60 derajat. Atau sudut K sama dengan 180 derajat dikurangi sudut N. Sama dengan 180 derajat dikurangi 120 derajat. Sama dengan 60 derajat. Nah, hasilnya sama kan? Karena sudut K ini berdekatan dengan N dan juga berdekatan dengan L. Nah, untuk pengerjaannya, kalian cukup menggunakan satu cara saja ya. Tidak perlu ditulis kedua cara ini. Oke, jadi kesimpulannya adalah besar sudut K adalah 60 derajat. Nah, sekian review materi sudut hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Tetap semangat dan jaga selalu kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa.